Lu ngerasa perut lu kuat makan apa aja? Kayaknya lu harus mikir ulang deh sebelum lihat kondisi street food di India yang satu ini. Ini bukan cuma soal rasa makanan yang unik, tapi soal kebersihan yang kadang bikin orang langsung hilang nafsu makan. Dari selokan yang ngalir persis di bawah tempat masak, sampai tangan kosong yang masuk ke kuah tanpa rasa takut sama sekali. Siapin mental dari sekarang, karena hari ini kita bakal ngebahas street food paling jorok di India yang bisa bikin perut langsung bergejolak. Oke lur, sebelum lanjut lebih jauh, gue mau nekanin kalau video ini dibuat untuk edukasi dan hiburan semata, tanpa ada maksud menghina, merendahkan, atau menjelekkan negara serta budaya manapun. Jadi, kalau lo udah paham, monggo kita lanjutin lur. Bayangin, lu lagi lapar banget, terus nemu gorengan yang wanginya enak parah. Tapi pas lu lihat ke bawah, ternyata tempat masaknya persis di atas selokan hitam yang baunya nyengat banget. Di banyak tempat street food India, pedagang memang sering jualan di lokasi sempit yang sebenarnya nggak layak buat masak makanan. Air selokan yang penuh sampah kadang sampai nyiprat ke arah makanan pas ada motor lewat. Tapi anehnya, pembeli di sana tetap santai, seolah itu hal biasa dan gak perlu dipermasalahin. Kondisi kayak gini makin parah karena tumpukan sampah sering cuma beberapa meter dari tempat orang makan. Lalat gede beterbangan bebas dari sampah langsung hinggap ke makanan yang baru matang. Gak ada penutup makanan, gak ada wastafel buat cuci tangan. Yang ada cuma ember air keruh yang dipakai berkali-kali buat nyuci piring plastik kusam. Ini udah bukan sekedar jualan makanan lagi, tapi kayak ujian seberapa kuat perut manusia menghadapi kondisi ekstrim yang penuh bakteri dan kuman liar. Gak cuma selokan, debu jalanan juga jadi bonus gratis di setiap makanan yang dijual. Asap kendaraan, debu dari jalan, sampai polusi udara nempel langsung ke makanan yang dipajang terbuka tanpa penutup. Para pedagang tetap lanjut jualan seolah semuanya aman-aman aja. Yang penting makanan laku dan pembeli tetap datang. Soal kesehatan jangka panjang atau bahaya dari polusi, itu kayak bukan prioritas utama buat mereka selama dagangan masih habis terjual setiap harinya. Lu juga bakal sering lihat hewan liar kayak sapi atau anjing lewat di dekat orang yang lagi makan santai. Kadang debu bercampur kotoran hewan ikut terbang kena area masak pas angin lagi kencang. Penjual biasanya cuma nyibasin kain lap buat ngusir lalap. Padahal kain itu juga dipakai buat ngelap meja sama piring yang berminyak. Standar kebersihan di tempat-tempat kayak gini emang udah beda level banget dibanding yang biasa kita lihat sehari-hari. Kondisi bahan baku mereka juga sering bikin orang geleng kepala. Sayur, bawang, dan bumbu kadang ditaruh langsung di atas tanah yang lembab dan kotor. Proses nyucinya pun seadanya, pakai air yang kebersihannya nggak jelas dari mana asalnya. Semua kondisi ini jadi pemandangan normal yang udah biasa banget buat masyarakat sekitar.
Yang datang makan juga tetap ramai, tanpa terlalu peduli sama kondisi dapurnya yang kacau. Masalah tangan kosong mungkin udah sering lu lihat. Tapi di level paling ekstrim, ada pedagang yang habis garuk badan langsung lanjut ngaduk makanan tanpa cuci tangan dulu. Tangan penuh keringat itu masuk langsung ke kuah dan adonan yang bakal dimakan pelanggan. Nggak ada sabun, nggak ada hand sanitizer, cuma kain lap hitam yang dipakai terus-menerus setiap hari. Buat orang yang punya perut sensitif, pemandangan kayak gini jelas bisa bikin mikir 2 kali sebelum nyobain makanannya. Penggunaan air mentah juga jadi masalah besar di beberapa street food India. Air buat bikin minuman kadang diambil langsung dari keran pinggir jalan yang kualitasnya diragukan. Belum lagi es batu yang diseret di atas jalanan sebelum dihancurin masuk ke gelas minuman. Proses kayak gini sering jadi sarang bakteri yang berbahaya buat kesehatan. Gak heran banyak turis yang akhirnya sakit perut setelah nekat nyobain jajanan pinggir jalan di sana. Buat turis asing, kondisi kayak gini sering berujung ke masalah yang dikenal sebagai Delhi belly, alias diare parah setelah makan street food tertentu. Tapi uniknya, warga lokal kayak udah kebal sama kondisi tersebut. Mereka tetap makan santai tanpa rasa takut sedikit pun. Bahkan ada yang percaya kalau makanan yang dimasak dengan cara ekstrim justru punya rasa paling autentik dan bikin nagih. Kontras antara rasa enak dan proses masak yang bikin ngeri inilah yang bikin street food India selalu viral di internet. Lu bakal lihat penjual yang ngangkat gorengan panas pakai tangan kosong atau langsung meres jeruk pakai telapak tangan yang penuh minyak dan keringat. Nggak ada sarung tangan plastik atau alat penjepit karena dianggap bikin kerja jadi lambat. Semua dilakukan serba cepat demi melayani pembeli yang terus berdatangan. Di jalanan India, tangan manusia bukan cuma alat bantu masak, tapi jadi alat utama buat hampir semua proses makanan. Salah satu hal paling bikin merinding adalah minyak goreng yang warnanya udah hitam pekat kayak oli bekas. Minyak itu dipakai terus-menerus selama berhari-hari sampai keluar asap hitam tebal. Gorengan yang udah matang kadang cuma ditaruh di atas koran bekas yang tintanya mulai luntur kena minyak panas. Tapi anehnya, pembeli tetap ngantri dan makan tanpa terlalu peduli sama risiko kesehatan yang mungkin muncul dari proses kayak gitu. Proses bikin bumbunya juga nggak kalah ekstrim. Rempah-rempah sering digiling langsung di lantai yang lembab dan kotor. Kadang ada rambut atau benda asing lain yang nggak sengaja ikut masuk ke campuran bumbu. Tapi bumbu yang jatuh ke lantai sering tetap dipakai lagi tanpa dibuang. Buat mereka, yang penting rasa makanannya tetap kuat dan khas, bukan soal apakah prosesnya higienis atau enggak. Panci dan wajan yang dipakai juga jarang dibersihin sampai benar-benar kinclong. Terak hitam di pinggir wajan malah dianggap bikin rasa makanan jadi lebih mantap.
Sisa makanan dari hari sebelumnya sering cuma dipanasin ulang lalu dicampur sama bahan baru. Inilah yang bikin warna masakan mereka sering pekat dengan aroma rempah yang super kuat dan tajam. Kondisi penyimpanan bumbu di pasar tradisional juga cukup parah. Banyak bumbu bubuk ditaruh di wadah terbuka yang gampang kena debu dan dihinggapi lalat. Asap kendaraan dan polusi jalanan ikut bercampur sebelum akhirnya bumbu itu dipakai buat masak street food. Tapi buat pecinta makanan India, semua itu kayak nggak terlalu penting dibanding rasa pedas dan rempah yang bikin nagih. Dari semua kekacauan ini, kita jadi sadar kalau standar kebersihan tiap tempat memang beda-beda. Apa yang menurut kita jorok, buat mereka mungkin udah jadi bagian normal dari kehidupan sehari-hari. India memang penuh kontras. Kadang makanan paling enak justru datang dari tempat yang menurut banyak orang terlihat ekstrim dan jauh dari kata higienis. Jadi Lur, makasih udah nemenin gue ngebahas sisi paling brutal dari street food India dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa jadi pengingat buat kita supaya lebih hati-hati waktu pilih makanan dimanapun kita berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau lu mau lihat pembahasan fenomena ekstrim lainnya dari berbagai negara. Sampai ketemu di video berikutnya, dan jangan lupa jaga kesehatan perut lu ya Lur.